Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi. Di sini akan menjelaskan tentang review database 1 yang dibimbing oleh Rengga Semara, Eskom OCA. ER model. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail. Presisi dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Pada konteks yang lebih luas, ER model digunakan dalam fase desain basis data konseptual, entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenis disimpan dalam himpunan entity. Himpunan entity yaitu kumpulan entity yang sejenis, seperti pada gambar berikut. Employees merupakan entity pegawai. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Himpunan relasi yaitu himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Pada gambar berikut merupakan entity pegawai. Kemudian pada gambar 3 yaitu self relationship. Fitur model untuk ER model. Batasan kunci atau key constraints. Gambar 4 yaitu contoh key constraint antar entity. Gambar 5 yaitu macam-macam key constraint. Terdapat one to one to many, many to one, dan many to many. Batasan partisipasi atau participation constraints. 1. Apakah setiap departemen mempunyai seorang manajer? Jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manages dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya adalah parsial. Gambar 6 merupakan contoh participation constraints. Entity lemah atau weak entity. Entity lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Gambar 7 merupakan contoh weak entity. Hierarki kelas. Seperti pada C++ dan bahasa pemrograman yang lain, suatu atribut dapat diturunkan jika dideklarasikan A is AB. Setiap entity A juga termasuk entity B. Agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Gambar 8 merupakan gambar hierarki kelas. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple, atau semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu instance, tabel dengan baris dan kolom. Yang kedua, skema, menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Batasan integritas. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Batasan integritas dalam model relasional, yaitu batasan kunci primer,
Himpunan suatu field merupakan suatu key dari suatu relasi jika 1. Tidak ada dua tuple yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key field. Kemudian yang kedua, key tersebut tidak memiliki subset. Pernyataan 2 salah. Bagaimana dengan super key? Jika terdapat lebih dari satu key untuk suatu relasi, maka salah satu dari key tersebut akan dipilih oleh DBA untuk menjadi primary key. Foreign keys. Foreign key adalah himpunan fields dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Referential integrity. Misal pada relasi students dan enrolled, SID dalam enrolled adalah foreign key yang mereferensi relasi students. Structure query language. SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah select distinct select list from list where qualification. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi yaitu karena adanya penyimpanan informasi yang redundant. Bentuk normal pertama. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Bentuk normal kedua, yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Bentuk normal ketiga. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Terima kasih. Untuk latihan soal nomor 1 yaitu perusahaan rekaman Noton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar 2.500 per hari. Poin pertama yaitu tiap musisi yang melakukan rekaman di Noton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Poin kedua yaitu tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Noton mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik contoh C, B flat, dan E flat. Poin ketiga yaitu tiap album yang dicatat di Noton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Poin keempat yaitu tiap lagu yang dicatat di Noton mempunyai judul dan pengarang lagu. Poin kelima yaitu tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Poin keenam, tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Poin 7 yaitu tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Poin 8 yaitu tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Maka PRD-nya seperti berikut ini. Untuk latihan soal nomor 2 yaitu perhatikan skema relasional berikut ini. Terdapat di dalam tabel EMP yaitu EID yang bertipe integer, INAME bertipe string, age bertipe integer, dan salary bertipe real. Kemudian di tabel works terdapat EID yang bertipe integer, DID yang bertipe integer, VCT time yang bertipe integer.
Kemudian di dalam tabel departemen terdapat DID yang bertipe integer, DNAME bertipe string, budget bertipe real, managerit bertipe integer. Kemudian berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada departemen? Maka jawabannya yaitu di tabel pertama terdapat EID, INAME, age, dan salary yang terdapat hanya dua pegawai yaitu John dan Smith. Yang di tabel kedua yaitu terdapat DID, DNAME, budget, dan manager ID yang terdapat departemen name-nya yaitu market. Kemudian di tabel ketiga yaitu terdapat EID, DID, dan visit time, di mana EID-nya yaitu 2 yaitu Smith dan DID-nya atau DNAME-nya yaitu market. Untuk latihan soal 3 sampai soal 5 kita akan mengerjakannya menggunakan MySQL PHP MyAdmin. Untuk nomor 3 yaitu soalnya untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi departemen pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Nomor 4, untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang-orang yang bekerja di departemen IT. Untuk soal nomor 3 sampai 5 kita menggunakan MySQL. Pertama kita membuat sebuah database dengan nama perusahaan. Kemudian kita create. Setelah itu di sini tampak di dalam perusahaan masih terdapat 0 tabel. Kemudian kita create new tabel yaitu dengan nama EMP, di mana number of field mereka yaitu terdapat 4 seperti di nomor 2. Kemudian kita go. Di sini kita akan memberi nama field-field yang ada di dalam tabel EMP seperti EID, kemudian INAME, kemudian age, dan salary. Kemudian EID bertipe data integer dan INAME bertipe varchar, age bertipe integer, dan salary bertipe integer. Kemudian kita lihat untuk EID kita gunakan sebagai primary key dari tabel EMP. Kemudian kita isi length-nya, panjang dari EID tersebut. EID panjangnya 10, INAME panjangnya 25, age panjangnya 5, dan salary panjangnya 10. Kemudian kita save. Maka akan tampil field-field yang ada di dalam tabel EMP. Di sini sudah kita terlihat bahwa di dalam database perusahaan terdapat EMP. Kemudian kita akan membuat tabel baru lagi. Kita klik database perusahaan, kita ketikkan nama tabel baru lagi yaitu works.
di mana number of field dari tabel work ada 3. Kemudian kita go. Kemudian kita isikan seperti tadi field-field yang ada di dalam tabel works, seperti EID, kemudian DID, dan PCT time. Kita rubah tipe data dari EID yaitu menggunakan integer dan juga lengthnya 10. Kemudian untuk DID 10 dan PCT time panjangnya yaitu 10. Kemudian kita save. Maka di dalam tabel works terdapat EID, DID, dan PC time. Kemudian kita buat tabel baru lagi dengan nama departemen, dep, dengan number of field-nya yaitu 4. Kemudian kita go. Seperti yang sudah tadi, kita isikan nama field-field yang ada di tabel departemen yaitu DID, DNAME, kemudian budget, dan manager ID. Kemudian kita rubah tipe datar dari DID menjadi integer. Jika di name karena string sama dengan varchar, maka biarkan saja. Kemudian untuk budget kita buat integer dan manager ID juga kita buat integer. Kemudian juga kita isi length yaitu DID 10, DNAME 25, budget 10, dan manager ID 10. Jangan lupa untuk memberikan primary key, yaitu DID sebagai primary key dari tabel departemen. Kemudian kita save. Maka akan terbentuk field-field yang ada di dalam tabel departemen. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa di dalam database perusahaan terdapat 3 tabel yaitu departemen, EMP, dan works. Kemudian kita inputkan data di dalam tabel EMP dengan mengetikkan insert. Kemudian kita masukkan data seperti ini, EID 1 dengan namanya Jones, umurnya 25 dan salary 90. Kemudian data kedua yaitu EID-nya 2, namanya Smith, umurnya 24 dan gajinya yaitu 85. Kemudian untuk menyimpannya kita pilih go, maka akan terlihat bahwa data sudah masuk seperti di bawah ini. Sama seperti EMP tadi, departemen juga diisi, yaitu DID-nya 1, DNAME IT, budgetnya 85, dan manager ID-nya yaitu 2. Untuk data kedua juga sama, DID-nya 2, DNAME-nya elektro, budgetnya 70, dan manager ID-nya yaitu 1. Kemudian kita go, maka akan terlihat jika data sudah masuk.
kita klik browse, maka bisa dilihat yaitu seperti di bawah ini. Kemudian sama untuk works juga, kita masukkan EID 1, DID 2, dan PCT time 75. Untuk data yang kedua yaitu EID-nya 2, DID-nya 1, PC time-nya 80. Maka kita go dan sama seperti yang tadi, jika kita browse maka tampilan akan seperti di bawah ini. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu untuk skema relasional pada nomor 2, definisikan relasi dep pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Maka sintak SQL-nya yaitu select dep.dname, emp.ename from emp, di mana atau where emp.eid sama dengan dep.eid. Maksud saya dep.manager.id. Kemudian kita go, maka yang tampil yaitu dname dan iname, di mana departemen IT pegawainya yaitu Smith dan departemen dari elektro yaitu John. Untuk soal nomor 4 yaitu untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Maka sintak SQL-nya yaitu select emp.ename from works, emp, dep, where eid, where work.eid sama dengan emp.eid, and emp.eid sama dengan dep.eid, and dep.dname sama dengan IT. Kemudian kita go, terdapat pesan kesalahan, coba kita perbaiki. Di sini di klausa where kita cari apa yang salah. Ternyata emp-nya salah, kita ganti dengan works. Kemudian kita go. Masih terdapat kesalahan. Oh, di sini departemen.did. Kemudian coba kita go. Ternyata benar, dan yang keluar yaitu John. Berarti John ini karyawan yang bekerja di departemen IT. Kemudian untuk nomor 5, untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang-orang yang bekerja di departemen IT. Maka sintaks SQL-nya yaitu select emp.ename from works, emp, dep, where works.eid sama dengan emp.eid, and works.did
sama dengan dep.did and dep.dname sama dengan IT and emp.age lebih besar dari, kita buat subquery lagi, yaitu select avg dari age from emp. Kemudian kita go, maka yang tampil yaitu Smith. Untuk soal nomor 6 yaitu lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Maka kita buat tabelnya seperti di bawah ini, yaitu terdapat kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu, dan ruang. Kemudian kita pecah yaitu menjadi tabel pertama, yaitu terdapat kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester. Kemudian di tabel kedua yaitu terdapat kode dosen dan nama dosen. Kemudian jika kita gabungkan yaitu hanya primary key dari tabel-tabel tersebut. Jadi seperti tabel di bawah ini, yaitu terdapat kode kuliah, kode dosen, waktu, dan ruang.